Karma yang tepat untukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Di tempat Bunda-Bunda habis hujan nggak? Kalau di sini kemarin habis hujan deras Bun. Komen ya, kita berbagi info cuaca. Suara piring beradu dengan kasar di atas meja makan sederhana itu. Aroma nasi goreng seadanya yang baru saja dimasak Yogi masih mengepul. Namun bukannya disambut hangat. Suasana rumah malah dipenuhi tegangnya pertengkaran. Yogi, sampai kapan kita hidup kayak gini? Suara Vina meninggi. Tangannya memukul meja sampai air di gelas berguncang. Yogi menatap istrinya dengan wajah lelah. Rambutnya kusut. Matanya sembab karena kurang tidur. Aku sudah berusaha, Vin. Restoran kita itu kena dampak. Semua orang takut keluar rumah sejak corona. Penjualan turun. Pegawai banyak yang harus aku berhentikan. Aku juga bingung harus bagaimana. Bingung? Vina mendengus keras. Matanya berapi-api. Aku ini butuh kepastian. Dulu waktu menikah sama kamu, aku percaya kamu mapan. Punya usaha besar. Katanya hidupku bakal terjamin. Nyatanya apa sekarang? Cuma makan dari tabungan yang sebentar lagi habis. Yogi terdiam. Hatinya perih mendengar kata-kata itu. Ia menikahi Vina bukan atas dasar cinta, melainkan perjodohan keluarga. Meski begitu, ia berusaha menjadi suami yang baik, bekerja keras, dan membangun keluarga kecil mereka. Terlebih setelah lahirnya Arka, putra pertama mereka yang kini baru berusia 2 tahun. Aku gak tinggal diam, Vin, ucap Yogi dengan suara menahan emosi. Aku lagi coba cari cara. Aku jual motor kesayangan. Aku tawarkan mobil ke showroom. Bahkan aku sudah ngelamar kerja ke beberapa tempat. Tapi semua perusahaan juga sedang krisis. Kamu pikir gampang? Vina berdiri. Kursinya diseret kasar. Aku capek dengar alasan. Aku gak mau hidup miskin. Aku masih muda. Masih bisa bahagia. Masih bisa dapat hidup yang lebih layak daripada sekedar nasi goreng sisa minyak jelantah ini. Kata-kata itu bagai pisau menusuk jantung Yogi. Ia menunduk, menatap piring nasinya yang kini tak lagi menggugah selera. Arka kecil duduk di kursi bayi di sudut ruangan tiba-tiba menangis. Mungkin terkejut mendengar teriakan ibunya. Suara tangisnya makin memekakkan telinga. Lihat, bentak Vina sambil menunjuk anaknya. Kamu bahkan bikin anak kita jadi korban suasana gak jelas ini. Yogi berdiri, menghampiri putranya, lalu menggendongnya dengan hati-hati. Cukup, Vin. Jangan bawa-bawa anak. Kalau kamu mau marah, marah sama aku. Aku bisa terima. Tapi jangan pernah salahkan anak kita. Vina menghela napas kasar, menatap suaminya dengan tatapan penuh kebencian yang tak lagi bisa ditutupi. Aku gak tahu, Yok. Aku gak yakin bisa terus hidup seperti ini. Kalau kamu gak bisa berubah, jangan salahkan aku kalau aku cari jalan sendiri. Kalimat itu meluncur begitu saja. Dingin, tanpa rasa bersalah. Yogi terdiam, memeluk Arka erat-erat. Ia tahu, ancaman istrinya bukan sekedar emosi sesaat. Ada sesuatu yang mengendap dalam hati Vina. Sesuatu yang perlahan menjauhkan perempuan itu darinya. Dan malam itu di meja makan sederhana mereka, retakan pertama rumah tangga itu resmi terbuka lebar. Beberapa hari setelah pertengkaran besar itu, suasana rumah Yogi dan Vina semakin dingin. Vina jarang berbicara dengan suaminya, bahkan sekedar menanyakan kabar atau membahas keperluan rumah tangga pun enggan. Yogi lebih banyak menghabiskan waktu di ruang depan, berusaha mencari peluang usaha baru lewat ponsel jadulnya. Suatu sore, ketika Yogi sedang bermain bersama Arka di ruang tamu, Vina menerima telepon dari seseorang. Wajahnya langsung berbinar, berbeda jauh dari raut masam yang biasanya ditunjukkan pada Yogi. Halo Rere, astaga udah lama banget kita gak ketemu. Gimana kabar? Suara Vina terdengar ceria, membuat Yogi mendengarnya sekilas hanya bisa terdiam. Percakapan itu berlangsung lama. Dari nada suaranya, Vina seperti menemukan udara segar setelah lama terkekang. Setelah menutup telepon, ia tersenyum tipis, lalu dengan alasan mau jalan sebentar, ia keluar rumah. Yogi hanya menatap punggung istrinya yang beranjak, memilih tidak bertanya lebih jauh. Di sebuah kafe modern yang tetap buka dengan aturan ketat, Vina bertemu Rere, teman lamanya semasa SMA. Berbeda dengan dirinya yang hidup pas-pasan, Rere tampak berkilau dengan tas bermerek, kuku yang terawat, dan riasan sempurna. Vin, ya ampun, kamu masih sama cantiknya, sapa Rere sambil memeluknya singkat. Vina tersenyum, meski hatinya sedikit minder.
Kamu juga makin glowing aja, Reh. Kayaknya nggak ada pandemi buat kamu ya. Rere terkekeh kecil. Kalau pinter nyari peluang, Vin, justru pandemi ini bikin hidup makin gampang. Kamu tahu kan, aku sekarang sama Pak Surya. Dia yang nanggung semua. Aku tinggal manis aja. Vina tertegun. Ia tahu maksud dari ucapan Rere. Desas-desus tentang Rere menjadi simpanan seorang pengusaha kaya memang pernah sampai ke telinganya. Tapi melihat langsung perubahan sahabat lamanya membuat hatinya bergejolak. Aku nggak tahu harus komentar apa, jawab Vina pelan. Rere menatapnya dengan penuh percaya diri. Vin, hidup itu pilihan. Kalau mau terus susah mikirin suami yang jelas-jelas lagi jatuh, atau mau nikmatin hidup nyaman tanpa pusing. Lihat aku, semua serba ada. Rumah, mobil, perhiasan, tinggal bilang mau, langsung dikasih. Kata-kata itu berputar-putar di kepala Vina. Bayangan wajah Yogi yang lusuh, suara tangis Arka yang sering tak terurus karena emosi mereka berdua, dan hidup serba kekurangan membuat hatinya goyah. Re, kamu pikir kalau aku ikuti cara kamu, aku bisa? Suara Vina lirih, penuh ragu tapi juga terselip keinginan. Rere tersenyum lebar, lalu menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Semua bisa, Vin. Tinggal mau atau enggak. Dunia ini milik orang yang berani. Dan malam itu, sepulangnya dari pertemuan dengan Rere, Vina tak lagi sama. Tatapannya berubah. Pikirannya dipenuhi angan-angan tentang hidup mewah. Jauh dari kesempitan bersama Yogi. Ia mulai menyimpan rahasia dalam hatinya. Sebuah keputusan yang perlahan menuntunnya pada jalan yang kelak akan menghancurkan segalanya. Sejak bertemu dengan Rere, pikiran Vina tidak pernah lagi tenang. Setiap kali ia melihat Yogi yang sibuk mencari cara agar dapur tetap mengepul, hatinya dipenuhi rasa muak. Bukan iba yang muncul, melainkan kebencian, karena ia merasa layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Malam itu, saat Yogi tertidur di ruang tamu dengan laptop bututnya yang menyala, Vina sibuk menatap layar ponsel. Ada sebuah nomor baru yang disimpan Rere untuknya. Tertulis nama Pak Arman. Rere, Vin, ini nomor Pak Arman. Dia orangnya baik, royal dan gak ribet. Coba kenalan. Aku udah bilangin tentang kamu. Jantung Vina berdegup kencang. Jemarinya gemetar saat mulai mengetik pesan singkat. Halo Pak, saya Vina, temannya Rere. Katanya Bapak mau kenalan. Salam kemudian, balasan datang. Ah, jadi ini Vina. Senang sekali bisa kenal. Rere banyak cerita tentang kamu. Boleh kita ngobrol lebih jauh? Percakapan singkat itu berkembang cepat. Malam demi malam, Vina asyik berkirim pesan dengan Arman. Dari sekedar basa-basi hingga berlanjut pada perhatian kecil yang membuatnya merasa dimanjakan. Sesuatu yang tak lagi ia dapatkan dari Yogi. Suatu sore, Arman mengajak Vina bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Awalnya Vina ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia berdandan rapi, meninggalkan Yogi yang kala itu sedang mengajak Arka bermain di halaman rumah. Vin, kamu cantik sekali, puji Arman saat mereka bertemu. Lelaki parubaya itu mengenakan kemeja mahal, jam tangan berkilau di pergelangan tangannya, dan aroma parfum yang menusuk hidung. Vina tersipu, tapi hatinya berbunga-bunga. Bapak terlalu berlebihan, saya biasa aja. Biasa? Kalau biasa, Rere gak akan cerita ke saya. Saya suka perempuan cerdas yang tahu apa yang dimau. Arman tersenyum sambil menyerahkan sebuah kotak kecil. Dengan tangan gemetar, Vina membukanya. Sebuah kalung emas berkilau menatapnya dari dalam. Pak, ini terlalu berharga. Anggap saja hadiah perkenalan, ucap Arman enteng. Saya orangnya simpel. Kalau kamu mau, saya bisa bikin kamu nyaman, hidup enak, gak usah pusing soal uang. Yang penting kamu bisa jaga saya tetap bahagia. Kalimat itu menembus jantung Vina. Bayangan wajah Yogi yang lusuh, suara rengekan Arka, dan aroma minyak goreng di rumah kontrakan mereka tiba-tiba terlintas. Dan di sanalah, Vina memilih jalannya. Ia menerima kalung itu dengan senyum samar, tanda persetujuan tak terucap. Malamnya ketika pulang, Yogi menyambut dengan wajah lelah tapi penuh harapan. Vin, tadi ada panggilan interview. Mungkin minggu depan aku bisa kerja di gudang distributor. Gajinya memang gak besar, tapi setidaknya bisa buat kita bertahan, ucap Yogi. Vina hanya mengangguk singkat, menyembunyikan kalung emas itu dalam tasnya. Hatinya sudah tak lagi bersama Yogi.
jalan hidupnya kini berbelok. Meski ia sendiri tahu belokan itu penuh dengan jurang yang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya, Vina semakin larut dalam dunia barunya. Telepon dan pesan dari Arman menjadi candu. Laki-laki parubaya itu begitu pandai merayu. Juga tak segan menghamburkan uang untuk membuatnya bahagia. Awalnya, Vina masih merasa bersalah setiap kali pulang ke rumah dan melihat Yogi mengurus Arka seorang diri. Tapi rasa bersalah itu lama-lama terkikis, tergantikan oleh rasa nyaman ketika memegang uang pemberian Arman atau mengenakan perhiasan baru yang ia sembunyikan rapat-rapat dari suaminya. Suatu malam, Vina pulang lebih malam dari biasanya. Tasnya berisi parfum baru, lipstik mahal, dan dompet bermerek. Yogi yang sedang duduk di ruang tamu langsung menoleh. "Vin, kamu dari mana? Kok pulangnya larut banget?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Vina mendengus, menaruh tasnya sembarangan. "Aku capek, jangan banyak tanya. Tadi habis ketemu Rere, ngobrol lama." Yogi menatap istrinya lekat-lekat. Ada yang berbeda. Wangi parfum asing melekat di tubuh Vina. Rasanya pun lebih tebal dari biasanya, tapi Yogi memilih menahan lidahnya. Ia tak ingin pertengkaran kembali pecah di hadapan Arka yang tertidur pulas di kamar. "Vin," suara Yogi parau. "Aku udah keterima kerja di gudang. Besok aku mulai. Gajinya memang gak seberapa. Tapi cukup untuk makan sehari-hari. Kita bisa mulai lagi pelan-pelan." Vina hanya mengangguk tanpa semangat. Dalam hatinya, ia membandingkan hidup pas-pasan bersama Yogi atau hidup mewah bersama Arman. Timbangan itu jelas berat sebelah. Beberapa minggu berlalu, Vina semakin berani. Ia mulai meminta uang tambahan pada Arman dengan alasan kebutuhan rumah tangga. Padahal sebagian besar untuk memanjakan dirinya sendiri. Arman dengan mudah mengabulkan. Bahkan sesekali mengajak Vina ke hotel berbintang dengan alasan bisnis meeting. Di sisi lain, Yogi bekerja keras di gudang. Pulang dengan pakaian penuh keringat. Meski lelah, ia tetap menyempatkan diri menggendong Arka, bermain sebentar sebelum tidur. Senyum kecil putranya selalu jadi penghapus letih. Namun Yogi sadar ada sesuatu yang pelan-pelan hilang dari rumahnya, kehangatan seorang istri. Malam itu, saat Yogi mengajak Vina makan bersama, perempuan itu justru sibuk mengetik pesan di ponselnya. Senyum-senyum sendiri. Yogi menatapnya lama, kemudian bertanya pelan, "Vin, kamu masih bahagia sama aku?" Pertanyaan itu membuat Vina tersentak. Tapi alih-alih menjawab jujur, ia hanya berkata datar, "Aku capek, jangan bahas yang aneh-aneh." Yogi menunduk, hatinya perih. Ia tahu ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Jarak yang mungkin tak lagi bisa dijembatani. Dan di balik punggung Yogi yang kian membungkuk menahan beban hidup, Vina justru tenggelam makin dalam kenyamanan palsu yang diberikan Arman. Ia tak tahu jalan pintas yang dipilihnya sedang menyiapkan harga mahal yang suatu hari harus ia bayar. Pagi itu, Yogi pulang lebih awal dari gudang. Ia sengaja membeli roti kesukaan Vina, berharap bisa sarapan bersama meski sederhana. Ia masih percaya, mungkin sedikit perhatian bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun harapan itu runtuh saat melihat Vina duduk di ruang tamu dengan wajah tegas. Tangannya menggenggam sebuah map, seolah sudah menyiapkan sesuatu. "Yogi, kita harus bicara," ucapnya dingin. Yogi tersenyum kecil, mencoba menghangatkan suasana. "Boleh, Vin, tapi makan dulu ya. Aku beliin roti." "Aku nggak lapar," potong Vina cepat. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Yogi lurus-lurus. "Aku mau cerai." Kata-kata itu menghantam dada Yogi seperti palu besar. Ia terdiam, roti di tangannya terjatuh ke lantai. "Apa kamu bilang tadi?" Suaranya bergetar. "Aku mau cerai," ulang Vina tanpa ragu. "Aku nggak bisa lagi hidup begini, Yogi. Aku butuh kebahagiaan yang nggak akan pernah bisa kamu kasih." Yogi memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Vin, kita punya Arka. Dia masih butuh ibunya. Kenapa kamu tega ngomong kayak gini?" Vina menunduk sejenak, tapi segera kembali menegakkan kepala. "Arka bisa sama kamu. Kamu ayah yang baik, tapi aku butuh hidupku sendiri. Aku capek berpura-pura." Hening menyelimuti ruangan. Arka yang sedang bermain balok di pojok hanya memandang polos, seolah tak mengerti apa yang sedang terjadi. Yogi berjalan pelan,
mendekati istrinya. Vin, kalau masalah uang, aku janji aku bakal kerja lebih keras. Kita bisa bangkit lagi. Jangan hancurkan rumah tangga kita cuma karena... Cukup, Yok. Vina membentak, membuat Arka terkejut dan hampir menangis. Aku udah gak cinta sama kamu. Itu aja cukup kan? Jangan paksa aku bertahan. Kata-kata itu akhirnya menjatuhkan air mata Yogi. Ia menunduk, lalu mengusap kepala putranya dengan tangan bergetar. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi ingat, Vin, keputusan ini bukan cuma soal kita. Arka yang akan paling terluka. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian mereka berjalan cepat. Vina memilih meninggalkan rumah, pindah ke kota dengan alasan ingin memulai hidup baru. Sementara Yogi tetap tinggal di kontrakan sederhana itu bersama Arka, berusaha menjadi ayah sekaligus ibu. Hari-hari Yogi dipenuhi kerja keras di gudang, pulang dalam keadaan letih, tapi selalu sempatkan memasak atau sekedar menyuapi anaknya. Senyum Arka yang polos menjadi alasan Yogi untuk tetap tegar. Untunglah saat ia bekerja, ada sang ibu yang mau merawat Arka dan menjaganya. Sedangkan Vina, di balik apartemen mewah yang kini ia tempati, merasa dunia begitu indah. Bersama Arman, ia menikmati restoran mahal, liburan singkat, dan barang-barang branded yang dulu hanya bisa ia lihat dari etalase. Ia percaya hidupnya baru saja dimulai, tanpa menyadari ia sedang menanam benih karma yang suatu hari akan tumbuh dengan akar pahit. Di sebuah apartemen mewah di tengah kota, Vina berdiri di depan cermin besar. Rambutnya terurai rapi, bibirnya merah merekah, dan di lehernya menggantung kalung berlian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua itu pemberian Arman. Sejak resmi bercerai dari Yogi, kehidupannya berubah drastis. Tidak ada lagi rumah kontrakan pengap. Tidak ada lagi bau minyak goreng yang menempel di pakaian. Tidak ada lagi tangisan Arka di malam hari. Yang ada hanya kesenangan, pesta kecil, makan malam romantis, dan uang belanja yang lebih dari cukup. Namun di balik tawa, ada satu ruang kosong yang terus menganga. Rindu pada anaknya. Setiap kali melihat anak kecil di sekitar apartemen, hatinya terasa diremas. Ia ingat Arka, senyum polosnya, tangannya yang mungil, panggilan mama yang kini tak lagi didengar. Pernah suatu malam ia mencoba menghubungi Yogi, hanya untuk mendengar suara Arka lewat telepon. Mama kapan pulang? Tanya Arka polos. Vina tercekat, air matanya jatuh, tapi ia memilih menutup telepon dengan alasan sinyal jelek. Arman yang duduk di sofa hanya melirik sambil menyeruput minumannya. Vin, jangan bawa-bawa masa lalu. Kamu kan udah pilih jalanmu, fokus saja sama aku. Aku kan udah kasih semua yang kamu mau, ucap Arman. Vina mengangguk, menelan tangisnya sendiri. Iya mas. Sementara itu, di rumah kontrakan sederhana, Yogi sedang berjuang sekuat tenaga. Setelah pulang kerja di gudang dengan tubuh lelah, ia masih harus mengurus Arka, menyuapi, memandikan, menidurkan, hingga menyiapkan sarapan di pagi hari. Beberapa tetangga memandangnya iba. Sebagian lagi mencibir karena dianggap ditinggal istri. Tapi Yogi memilih diam. Yang ia tahu, Arka adalah segalanya sekarang. Malam-malam panjang ia habiskan duduk di teras kontrakan, menatap langit, sambil berbisik lirih. Aku janji nak, aku bakal jagain kamu, meski sendirian. Papa gak akan pernah ninggalin kamu. Arka yang tertidur di pangkuannya terkadang menggenggam jari Yogi erat-erat, seolah memberi kekuatan. Dua dunia yang berbeda kini berjalan sejajar. Vina tenggelam dalam gemerlap harta, tapi dihantui kerinduan pada anaknya. Yogi terpuruk dalam kesederhanaan, namun mendapat kekuatan dari cinta tulus putranya. Dan takdir sudah menyiapkan jalan masing-masing, sampai pada waktunya kedua dunia itu akan bertabrakan dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Tidak terasa waktu terus berlalu. 2 tahun sudah Vina menjalani hidup barunya bersama Arman. Apartemen mewah, liburan keluar kota, tas dan perhiasan berharga, semua seolah menegaskan bahwa pilihannya meninggalkan Yogi adalah langkah yang tepat. Ia merasa menjadi perempuan beruntung. Hidup serba berkecukupan tanpa harus capek kerja. Namun suatu pagi, tubuhnya terasa aneh. Mual berulang kali, kepala pusing, dan perutnya seperti bergejolak. Awalnya ia mengira hanya masuk angin,
Tetapi setelah membeli tes pack di apotik, tangannya gemetar saat melihat 2 garis merah jelas terpampang. Vina hamil. Tangannya menutupi mulut. Air matanya bercampur antara takut dan bingung. Ia segera menunggu Arman pulang, berharap pria itu akan bahagia dengan kabar ini. Sore harinya ketika Arman datang, Vina langsung menyambut dengan wajah panik. "Mas, aku hamil." Arman terdiam. Gelas anggurnya berhenti di udara. Ia menatap Vina dengan mata tajam, bukan bahagia, melainkan kaget bercampur kesal. "Apa kamu bilang?" "Aku hamil, Mas, anak kita." Vina mencoba tersenyum meski gugup. Namun bukannya pelukan yang ia dapat, justru nada dingin. "Vin, aku sudah bilang sejak awal, hubungan kita ini jelas. Kamu teman, aku yang menanggungmu. Tapi menikah, punya anak, itu bukan bagian dari perjanjian." Wajah Vina memucat. "Tapi Mas, ini bukan salahku. Kita berdua yang melakukannya. Masa Mas nggak mau tanggung jawab?" Arman mendengus keras. "Aku tanggung biaya. Kamu bisa lahirkan anak itu. Aku kasih uang lebih, tapi jangan pernah minta aku menikahimu atau mengakuinya di depan umum. Aku punya keluarga, Vin. Reputasiku taruhannya. Lagian kenapa sih bisa kebobolan gini?" bentak Arman. Kata-kata itu menusuk jantung Vina. Semua mimpi indahnya runtuh dalam sekejap. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Yang keluar hanyalah isakan lirih. Sementara Arman kembali duduk santai seolah masalah ini hal kecil. Malam itu, Vina menangis seorang diri di kamar apartemen. Ia memandang perutnya sambil berbisik. "Nak, maafkan Mama. Mama gak tahu harus bagaimana." Bayangan Yogi dan Arka tiba-tiba muncul di benaknya. Senyum anak lelakinya, pelukan suaminya dulu yang hangat meski penuh keringat. Sesuatu yang dulu ia anggap tak berharga, kini terasa begitu mahal. Namun penyesalan itu tak bisa mengubah kenyataan. Ia sudah memilih jalannya. Dan kini, jalan itu memberinya sebuah kejutan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Perut Vina kian membesar. Setiap langkah terasa berat, tubuhnya cepat lelah. Wajah yang dulu selalu terawat dengan makeup kini pucat dan sering sembab karena menangis diam-diam. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa Arman akan selalu ada untuknya. Namun kenyataan justru berbanding terbalik. Arman yang dulu begitu perhatian, sering mengajaknya makan di restoran mewah atau memberinya hadiah perhiasan. Kini semakin jarang datang. Teleponnya lebih sering tak terjawab. Pesan singkat hanya dibalas seperlunya. "Mas, aku kangen, bisa ketemu?" tulis Vina suatu malam. Balasannya datang berjam-jam kemudian. "Aku sibuk, jangan manja. Aku sudah transfer untuk kebutuhanmu, jangan banyak minta." Vina menatap layar ponselnya dengan hati hancur. Uang yang ditransfer memang cukup untuk kebutuhan bulanan, tapi tak ada lagi hadiah kejutan. Tak ada lagi perhatian kecil yang dulu membuatnya merasa istimewa. Ia sadar, dirinya tak lagi menarik bagi Arman sejak tubuhnya berubah karena kehamilan. Hari-hari terasa sunyi di apartemen itu. Vina lebih sering duduk termenung di tepi ranjang, mengelus perutnya yang semakin besar. Kadang ia menangis, kadang tersenyum getir, lalu kembali menangis. "Anakku, kamu satu-satunya yang Mama punya sekarang," bisiknya lirih. Setiap kali ia mendengar cerita dari Rere, yang masih setia menjadi simpanan, sekaligus yang memperkenalkan dirinya dulu pada Arman, hati Vina semakin sakit. Dari kabar yang beredar, Arman kini punya perempuan baru, lebih muda, lebih cantik, tubuhnya langsing, dan tentu saja lebih menyenangkan bagi Arman daripada dirinya yang hamil besar. Suatu malam, Vina nekat menelepon Arman. Suaranya parau, penuh harap. "Mas, aku butuh kamu. Aku takut. Bayi ini sering bikin aku sakit. Boleh nggak Mas temenin aku sekali ini aja?" Di seberang sana, Arman terdengar dingin. "Vin, aku sudah bilang, jangan banyak drama. Aku sudah cukup kasih uang. Urus saja kehamilanmu baik-baik. Jangan ganggu aku dengan masalah sepele." Telepon itu terputus. Vina jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Tak ada Yogi yang selalu menenangkannya dengan pelukan. Tak ada Arka yang dulu bisa membuatnya tersenyum. Dan kini, Arman pun tak lagi peduli. Ia hanyalah seorang perempuan hamil yang terlupakan. Diperalat, dipakai, lalu dibuang perlahan.
Dan di balik isak tangisnya malam itu, Vina sadar inilah bayaran dari pilihan yang pernah ia anggap sebagai jalan pintas menuju kebahagiaan. Waktu terus berjalan, perut Vina semakin membesar hingga akhirnya ia memasuki bulan ke-9 kehamilan. Tak ada persiapan indah seperti kebanyakan calon ibu. Tak ada suami yang menemaninya ke rumah sakit. Tak ada pesta kecil atau doa bersama keluarga. Ia hanya ditemani rasa sepi dan kecemasan yang terus menghantui. Hari itu di sebuah rumah sakit sederhana, Vina melahirkan seorang bayi perempuan. Tangisan bayi mungil itu menggema di ruangan bersalin. Namun tak ada tangan lelaki yang menggenggam tangannya. Hanya perawat dan dokter yang menguatkan. Saat bidan meletakkan bayi itu di pelukannya, Vina menangis terseduh-seduh. Anakku, maafkan mama. Kamu lahir di dunia ini dengan keadaan seperti ini. Bisiknya penuh rasa bersalah. Bayi itu begitu cantik. Kulitnya putih bersih, hidungnya mancung, dan matanya bulat bening. Tapi keindahan itu justru membuat hati Vina semakin perih. Sebab ia tahu, anak ini akan tumbuh tanpa ayah yang mengakui keberadaannya. Beberapa hari kemudian, Arman datang. Namun kedatangannya bukan untuk memberi kasih sayang atau dukungan, melainkan hanya sekedar memastikan Vina dan bayi itu baik-baik saja. Ia berdiri di samping ranjang dengan wajah datar. Baguslah kamu sudah lahiran. Jaga anak itu baik-baik. Ingat syaratku, jangan pernah minta aku menikahimu. Aku sudah terlalu repot dengan urusanku sendiri, ucapnya dingin. Vina hanya bisa menunduk, menggenggam bayinya erat-erat. Tapi mas, aku butuh mas, anak ini juga, lirihnya. Belum selesai Vina bicara, Arman langsung memotong. Cukup, aku sudah kasih uang kan? Jangan bikin aku muak. Ingat posisimu, kamu hanya simpanan, jangan berhayal lebih. Kata-kata itu menusuk hati Vina lebih dalam daripada rasa sakit saat melahirkan. Air matanya jatuh deras, sementara Arman melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Vina merawat bayi mungilnya seorang diri. Malam-malam panjang penuh tangisan membuat tubuhnya lelah, sementara hatinya makin rapuh. Tak ada sosok lelaki yang menenangkan. Tak ada bahu tempat bersandar. Kadang ia memandang bayinya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, anak itu adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan. Namun di sisi lain, kehadiran bayi itu juga menjadi pengingat keras tentang jalan salah yang pernah ia pilih. Maafkan mama, nak. Kalau saja dulu mama tidak serakah, mungkin kamu bisa lahir di keluarga yang utuh, bukan hanya dengan mama yang penuh dosa ini. Bisiknya setiap malam. Vina kini resmi hidup sebagai seorang ibu tunggal tanpa pengakuan, tanpa cinta, hanya bertahan dari sisa-sisa perhatian Arman berupa uang bulanan. Semua yang dulu ia impikan, hidup mewah, bahagia, dimanja, telah sirna, berganti kenyataan pahit yang harus ia telan sendiri. Waktu berjalan cepat, bayi perempuan itu kini sudah berusia beberapa bulan. Tangisnya yang riuh sering menemani malam-malam Vina yang penuh lelah. Meski demikian, Vina tetap mencoba sabar, karena anak itu adalah satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Namun suatu hari, sebuah kabar mengejutkan datang. Telepon dari pengelola apartemen mewah tempat ia tinggal membuat Vina panik. Bu Vina, mohon maaf, biaya sewa apartemen bulan ini tidak dibayar. Jika sampai minggu depan tidak ada pelunasan, kami terpaksa meminta Anda untuk segera mengosongkan unit. Vina langsung menghubungi Arman. Mas, kenapa apartemenku tidak dibayar? Aku malu kalau sampai diusir. Arman menjawab santai, bahkan terdengar jengkel. Vin, kamu pikir aku punya kewajiban seumur hidup buatmu? Sudah cukup aku kasih uang bulanan. Apartemen itu terlalu mahal. Mulai bulan ini aku nggak mau bayar lagi. Kamu cari tempat lain yang lebih murah. Mas, tapi aku punya bayi. Aku nggak mungkin tinggal di tempat sembarangan. Urus sendiri. Aku sudah transfer. Itu cukup buat kamu sewa kontrakan kecil. Jangan manja. Jangan bikin aku nyesel terus bantu kamu. Telepon pun terputus. Beberapa hari kemudian, dengan hati hancur, Vina benar-benar meninggalkan apartemen mewahnya. Ia pindah ke sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu sempit, dindingnya lembab. Jauh berbeda dari apartemen yang dulu membuatnya merasa seperti ratu. Saat pertama kali masuk, Vina menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Inikah sekarang rumahku? Gumamnya lirih.
Bayi mungil di gendongannya menangis kencang, seolah merasakan kesedihan sang ibu. Vina duduk di lantai keramik yang dingin, memeluk anaknya erat-erat. Yang penting ada atap, yang penting ada tempat buat kamu tidur, nak. Mama gak apa-apa, mama kuat, katanya berusaha menenangkan diri. Hari-hari di kontrakan itu terasa berat. Tak ada lagi fasilitas serba lengkap. Tak ada lagi kemewahan yang dulu membuatnya lupa diri. Vina kini harus mengurus segalanya sendiri. Mencuci dengan tangan, memasak seadanya. Bahkan harus berhemat dengan uang bulanan yang pas-pasan. Namun, ia mencoba menghibur diri dengan satu pikiran. Selama Arman masih memberi uang bulanan, ia bisa bertahan. Namun, ada satu masa. Arman tak mengirimkan kewajibannya seperti biasa. Hingga membuat Vina harus menjual beberapa perhiasan yang selama ini pernah diberikan oleh Arman. Namun, karena gaya hidupnya yang masih kebiasaan hidup mewah, uang sebanyak itu tentu saja cepat habis. Bahkan bodohnya ia, tak buat usaha apapun dengan uang itu. Malah dihabiskannya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Sama sekali tidak memikirkan masa depannya dan juga putrinya. Hari-hari Vina di kontrakan sederhana terasa semakin berat. Bayi perempuannya tumbuh cepat, sudah mulai merangkak dan memerlukan perhatian penuh. Namun kebutuhan juga ikut membesar. Popok, susu, vitamin, semuanya membuat pengeluaran semakin tinggi. Di awal, Vina masih bernapas lega karena uang bulanan dari Arman cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tapi bulan-bulan selanjutnya, jumlah transfer itu semakin berkurang. Sementara ia sendiri tak punya tabungan. Perhiasan, tas brandednya sudah habis terjual. Awalnya kebutuhan itu 10 juta, turun menjadi 8 juta. Turun lagi tinggal 5 juta. Kemudian turun lagi jadi 3 juta. Dan terakhir hanya 2 juta per bulan. Vina menatap layar ponselnya dengan wajah pucat setiap kali notifikasi transfer masuk. 2 juta? Segini aja? Bisiknya lirih. Uang itu jelas tak cukup. Bayi butuh susu khusus. Dokter anak, kebutuhan harian, belum lagi biaya kontrakan yang semakin mendesak. Suatu malam, Vina nekat menelepon Arman. Mas, kenapa uang bulanan makin sedikit? Aku susah, anak kita butuh banyak hal, ucapnya. Suara Arman terdengar dingin dan malas. Vin, jangan sebut anak itu anak kita. Dia anakmu, bukan anakku. Ingat syaratku, aku cuma kasih uang secukupnya. Kalau nggak cukup, kerjalah. Jangan manja terus. Tapi aku kan harus urus bayi, Mas. Aku nggak bisa kerja keluar. Masalahmu sendiri. Aku bosan dengar keluhanmu. Kalau kamu terus rewel, bisa-bisa aku berhenti kasih uang sama kamu. Ucap Arman murka, kemudian telepon itu langsung ditutup. Air mata Vina mengalir deras. Ia memandang bayinya yang sedang tertidur pulas di ranjang kecil. Kenapa hidup mama jadi seperti ini, nak? Dulu mama pikir dengan memilih jalan ini, mama bisa bahagia. Tapi ternyata salah besar. Hari-hari selanjutnya, Vina benar-benar merasakan pahitnya kesempitan. Untuk menutupi kebutuhan, ia mulai mengurangi makan. Nasi dengan lauk sederhana sudah cukup baginya. Asal susu untuk bayinya tak terlewat. Kadang ia juga hanya makan sekali sehari. Perutnya kosong, tubuhnya lemah. Tapi ia memaksa tersenyum di depan anaknya. Tetangga kontrakan mulai memperhatikan perubahan hidup Vina. Dulu ketika baru datang ke kontrakan itu, dia masih berpenampilan sangat modis. Tapi kini, ia hanya seorang ibu tunggal dengan wajah pucat, tubuh kurus dan pakaian seadanya. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Katanya dia dulu hidup mewah, kok sekarang ngontrak di sini ya? Pasti ditinggal laki-laki tuanya. Kasihan anaknya, lahir tanpa ayah yang jelas. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar selalu. Setiap bisikan itu menusuk telinga Vina. Ia hanya bisa menunduk saat lewat di depan orang-orang. Rasa malu dan sesal bercampur jadi satu. Namun satu hal yang ia tahu, ia harus tetap bertahan demi anak yang kini jadi satu-satunya alasan hidupnya. 3 tahun sudah berlalu. Sela tumbuh menjadi balita yang lincah dan manis. Rambutnya hitam lurus sebahu. Matanya bulat jernih. Senyumnya selalu membuat hati Vina sedikit terhibur di tengah segala kesulitan. Namun di balik keceriaan anak kecil itu, kehidupan Vina semakin terhimpit. Arman yang dulu setidaknya masih rutin mengirim uang bulanan, kini semakin jarang. Transferan yang ditunggu-tunggu sering tak kunjung masuk.
Vina harus berkali-kali menghubungi Arman hanya untuk mendapat jawaban singkat. Mas, tolong. Sela butuh susu. Kontrakan juga harus dibayar. Jawaban Arman begitu dingin dan menusuk. Jangan banyak menuntut. Aku sudah bosan. Kalau kamu macam-macam dan berani buka mulut soal aku, ingat, aku bisa ambil Sela dari kamu kapan saja. Ancamnya. Ucapan itu membuat Vina membeku. Hatinya bergetar hebat. Jangan mas, jangan ambil anakku. Aku mohon. Arman hanya tertawa pendek, lalu menutup telepon. Sejak saat itu, Vina hidup dalam ketakutan. Ia tak berani menuntut lebih. Ia tak berani melawan. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan dengan segala cara demi menjaga Sela tetap di sisinya. Tanpa pilihan lain, Vina mulai bekerja serabutan. Ia menggendong Sela kemana-mana, meski sering dipandang sebelah mata. Pagi hari, ia membersihkan halaman rumah orang, menyapu dedaunan, mencabut rumput liar, bahkan mengangkut sampah ke tong besar. Sela duduk di pinggir teras, kadang bermain dengan tanah, kadang menangis minta digendong. Sebentar ya sayang, mama beresin dulu, habis ini kita pulang, ucap Vina sambil mengusap keringat di dahinya. Siang hari, ia menerima pekerjaan mencuci pakaian tetangga. Dengan tangan yang kasar dan kuku yang mulai rusak, Vina mengucek pakaian sampai bersih. Sela kadang ketiduran di kursi plastik, kadang merengek minta makan. Ma, lapar, ujar Sela dengan suara kecil. Vina langsung berhenti sejenak, mengambil bekal nasi bungkus seadanya. Ia menyuapi putrinya dengan penuh kasih sayang, meski dirinya sendiri hanya makan sisa. Makan yang banyak, nak. Mama kenyang lihat kamu makan. Di malam hari ketika Sela sudah tidur pulas, Vina duduk di sudut kontrakan. Tubuhnya lelah, tangannya perih, matanya sembab. Ia menatap wajah polos Sela yang damai dalam tidur. Maafkan mama, nak. Kalau saja mama dulu gak salah pilih jalan, kamu pasti lahir di keluarga yang utuh. Tapi sekarang, mama cuma bisa janji. Mama akan tetap ada buatmu, walau bagaimanapun caranya. Air matanya jatuh membasahi pipi, tapi senyum kecil muncul ketika ia kembali menatap putrinya. Sela adalah satu-satunya alasan Vina bertahan hidup, meski dunia terus menghakiminya. Waktu berjalan begitu cepat. Sela kini sudah berusia 13 tahun, tumbuh menjadi gadis remaja yang pintar dan manis. Meski hidupnya jauh dari kemewahan, sementara itu, Vina yang dulu begitu terpuruk akhirnya berhasil sedikit bangkit. Kini kehidupannya memang masih sederhana, tinggal di kontrakan yang sama, tapi sudah tak sesulit dulu. Vina menemukan cara baru untuk bertahan, menjadi afiliasi di sebuah aplikasi hitam. Bukan pekerjaan yang benar-benar terhormat, tapi cukup menghasilkan. Dengan wajahnya yang masih cantik, berkat makeup tebal, ditambah filter dan efek pencahayaan, ia memasarkan produk-produk online. Banyak orang yang percaya dan membeli dagangan melalui link yang ia promosikan. Cukup klik di sini ya, biar aku dapat komisinya, ucap Vina sambil tersenyum manis di depan kamera ponselnya. Pengikutnya di aplikasi itu semakin banyak. Sebagian karena wajahnya yang masih menarik, meski usia sudah lewat 30, sebagian lagi karena caranya bercerita. Ia sering menyinggung bahwa dirinya adalah single mom yang berjuang demi anaknya. Tahu nggak rasanya jadi single mom? Semua harus dikerjain sendiri, tapi tetap kuat demi anak. Jadi yuk, bantu aku dengan beli produk ini. Cerita itu membuat banyak penonton simpati. Mereka kagum pada sosok Vina yang terlihat tegar. Namun Vina selalu berhati-hati. Ia tidak pernah menceritakan bagaimana sebenarnya ia menjadi seorang ibu tunggal. Ia tahu, jika masa lalunya terbongkar, semuanya akan hancur. Meski kehidupannya kini sedikit lebih baik secara finansial, Vina tetap hidup dalam bayang-bayang rasa takut. Takut kalau Arman muncul lagi. Takut kalau ada orang yang mengenalnya dari masa lalu. Takut kalau Sela tahu kebenaran kelahirannya. Ya, sejak Sela kelas 2 SD, Arman tak pernah lagi bertanggung jawab. Jangankan menafkahi, sekedar menanyakan kabar pun tak pernah lagi. Ia menghilang bak ditelan bumi. Vina tak berani menuntut atau protes. Ia memilih diam, karena takut kalau dia protes, Arman akan mengambil Sela darinya. Setiap kali menatap wajah putrinya yang makin dewasa, Vina sering merasa was-was. Sela sudah mulai penasaran tentang ayahnya. Ma, kenapa aku gak pernah lihat ayah?
Pertanyaan sederhana itu selalu membuat Vina terdiam. Ia hanya menjawab singkat, "Ayahmu sudah lama pergi. Yang penting sekarang kita punya satu sama lain." Jawaban itu cukup membuat Sela diam. Meski di dalam hatinya, gadis kecil itu menyimpan rasa penasaran yang besar. Bagi orang-orang di dunia maya, Vina adalah single mom cantik yang inspiratif. Bagi tetangga sekitar, ia hanyalah ibu pekerja online yang sibuk dengan gawainya. Namun bagi dirinya sendiri, Vina adalah perempuan penuh penyesalan yang masih terus dihantui masa lalu kelamnya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, semua itu bisa saja terbongkar. Sela kini sudah remaja. Tubuhnya mulai tinggi semampai. Wajahnya mirip Vina muda. Cantik dengan sorot mata polos yang kadang terlihat rapuh. Namun di balik itu semua, Sela sering merasa kesepian. "Mah, kok mama kerja terus? Sela suka sendirian di rumah," keluhnya suatu malam. Ketika Vina sibuk di depan layar ponselnya, melakukan siaran live untuk mempromosikan produk. Perkataan itu membuat hati Vina tersentuh. Ia sadar, meski kerjaannya berhasil mencukupi kebutuhan, ia hampir tak punya banyak waktu untuk Sela. Rasa bersalah menggerogotinya. Beberapa hari kemudian, Vina mengambil keputusan. Ia menyisihkan sebagian hasil komisinya untuk membeli sebuah ponsel baru. "Sela, ini buat kamu, supaya kamu gak kesepian lagi. Kamu bisa main game, bisa belajar. Kamu juga bisa video call sama teman-temanmu," ucap Vina sambil menyerahkan kotak ponsel itu. Mata Sela berbinar-binar. "Beneran, Mah? Ini buat aku? Makasih, Mah. Sela janji gak akan nakal," serunya, lalu memeluk ibunya erat. Vina tersenyum, meski ada sedikit rasa ragu. "Semoga ini keputusan yang benar," gumamnya dalam hati. Awalnya, ponsel itu benar-benar menjadi hiburan. Sela sibuk menonton video, bermain game, atau chatting dengan teman-teman sekolahnya. Namun seiring waktu, dunia maya membawanya pada hal yang tak pernah diduga. Di sebuah aplikasi chat, Sela mulai berkenalan dengan seorang pria yang jauh lebih tua. Dari cara bicaranya, usianya mungkin sebaya dengan ibunya. Namun pria itu begitu lembut, penuh perhatian, dan sering menanyakan kabarnya setiap hari. "Udah makan, Sela? Jangan lupa belajar ya. Kalau lagi sedih, kamu bisa cerita ke aku." Sela yang sejak kecil tak pernah merasakan perhatian seorang ayah, merasa hangat setiap kali menerima pesan itu. Ada rasa nyaman yang tak bisa ia dapatkan dari siapapun, bahkan dari Vina. Diam-diam, perasaan itu berkembang. Hubungan mereka berubah dari sekedar teman chat menjadi lebih dekat. Sela mulai memanggilnya dengan sebutan yang manis, dan pria itu membalas dengan kalimat penuh rayuan. "Kalau kamu ada di dekatku, pasti aku jaga kamu setiap hari. Rasanya pengen ketemu kamu dan peluk kamu." Sela tersipu setiap kali membaca pesan itu. Ia tak merasa aneh, justru bahagia. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan apa yang disebut perhatian seorang laki-laki. Namun tanpa ia sadari, jalan yang ia pilih bersama pria itu adalah jurang kehancuran yang kelak akan mengguncang hidupnya. Dan juga menguak semua rahasia kelam masa lalu ibunya. Malam itu, Vina sedang membersihkan meja usai selesai live di aplikasi. Ia melihat ponsel Sela tergeletak di sofa. Layarnya masih menyala. Notifikasi chat masuk bertubi-tubi, dengan nama kontak yang asing baginya. Awalnya, Vina hanya berniat mematikan layar. Namun sebuah pesan terakhir yang muncul membuatnya tertegun. "Aku masih ingat rasa bibirmu tadi siang. Kapan kita bisa ketemu lagi, sayang?" Jantung Vina seketika berdegup kencang. Dengan tangan bergetar, ia membuka percakapan itu. Semakin ia membaca, semakin tubuhnya gemetar. Isi chat itu sangat vulgar. Kalimat kotor berseliweran, penuh rayuan yang seharusnya tak pantas diterima anak seusia Sela. Bibir Vina bergetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan, Sela?" bisiknya lirih. Tubuhnya semakin lemas ketika ia menemukan fakta lebih gila. Sela bukan hanya chatting, ada foto-foto kiriman, ada janji bertemu, bahkan pengakuan bahwa mereka sudah beberapa kali bertemu secara diam-diam. Dan lebih parahnya lagi, dari cara percakapan itu, jelas bahwa hubungan mereka sudah melewati batas seorang remaja dan pria dewasa. "Tidak, ini nggak mungkin. Ini nggak boleh terjadi." Vina terisak keras.
Sela yang baru keluar dari kamar mandi kaget melihat ibunya terduduk di sofa, memegang ponselnya sambil menangis histeris. "Ma, kenapa?" Vina menoleh dengan mata merah basah. Suaranya pecah. "Sela, ini apa? Siapa laki-laki ini? Kenapa kamu bisa lakukan ini, Nak?" Sela langsung pucat. Bibirnya bergetar, tangannya gemetar. Ia ingin merebut ponselnya. Tapi Vina sudah lebih dulu menggenggam erat. "Jawab Mama, Sela. Kenapa kamu? Kamu masih 13 tahun, Nak. Kenapa bisa?" Vina terhenti. Suaranya tercekat. Air matanya jatuh semakin deras. Sela tak kuasa menatap ibunya. Suaranya kecil, nyaris tak terdengar. "Ma, aku cuma pengen ada yang sayangin aku. Dia baik sama aku, Mah. Dia kayak ayah buat aku." Kata-kata itu menghantam hati Vina seperti petir. Tangisnya pecah semakin keras. Tubuhnya bergetar. Ia memeluk Sela dengan erat, seolah takut kehilangan. "Nak, kamu gak tahu. Kamu gak tahu betapa bahaya yang kamu lakukan. Itu bukan kasih sayang. Sayangku, itu racun. Racun yang bisa hancurkan hidupmu." Sela ikut menangis. Namun kebingungan. Ia tak mengerti mengapa ibunya begitu histeris. Padahal bagi dirinya, pria itu adalah sosok yang mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Namun bagi Vina, semua ini adalah buah pahit dari karma masa lalunya. Dan di dalam hatinya, ia sadar rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan perlahan mulai menguak, sedikit demi sedikit. Air mata Vina belum juga kering malam itu. Tangannya masih gemetar memegang ponsel Sela. Di hadapannya, putrinya terus menangis, mencoba menjelaskan meski kata-katanya membuat hati seorang ibu semakin hancur. "Coba Sela cerita sama Mama. Kalian biasanya ketemu di mana?" Suara Vina bergetar, nyaris putus. Sela menunduk, bibirnya gemetar. "Mah, jangan marah. Jangan benci aku. Bicaralah, Nak. Mama harus tahu semuanya." Vina menggenggam bahu anaknya erat. Sela terisak. Kami ketemu di hotel murah, Mah, di pinggir kota. Aku bolos sekolah beberapa kali biar bisa ketemu sama dia." Mata Vina membelalak. Tubuhnya nyaris roboh. Seolah darah di seluruh tubuhnya tersedot habis. "Ya Tuhan, Sela." Suaranya tercekat, hampir tak bisa bernapas. Tangannya mengepal kuat, mencoba menahan amarah, rasa sakit, juga penyesalan yang menumpuk. Sela masih menangis, berusaha membela diri. "Dia nggak maksa aku, Mah. Aku yang mau. Aku cuma pengen ngerasain disayang, kayak punya ayah beneran." Kata-kata itu menusuk hati Vina sedalam-dalamnya. Bagaimana mungkin seorang anak mencari kasih sayang hingga rela menyerahkan segalanya pada pria asing? Semua itu karena ia sendiri gagal menghadirkan sosok ayah bagi putrinya. Vina merasa hancur, namun ia tak bisa berhenti sampai di sini. Ia harus tahu siapa pria keji itu. Dengan napas tersengal, ia membuka ponsel Sela. Ia membaca ulang chat-chatnya, memerhatikan cara bicara pria itu. Ada sesuatu yang aneh, terlalu dewasa, terlalu licin, terlalu berpengalaman dalam merayu. Vina menatap Sela dengan mata penuh air mata. "Besok, Mama yang bakal ketemu sama dia. Mama mau lihat siapa laki-laki yang sudah bikin kamu kayak gini." Sela panik. "Ma, jangan, nanti dia marah." Vina menggeleng keras. Suaranya tegas, meski hatinya luluh lantak. "Justru Mama harus tahu siapa iblis itu. Kalau dia berani rusak anak Mama, dia harus tanggung akibatnya." Dengan tangan gemetar, Vina mulai menyusun pesan menggunakan ponsel Sela. Ia menyamar menjadi putrinya, menulis dengan gaya bahasa yang sama. "Aku kangen, besok bisa ketemu lagi, tempat biasa." Tak lama balasan masuk. "Tentu sayang, besok sore aku jemput kamu. Kita ke hotel yang biasa ya." Jantung Vina berdegup semakin keras. Tangannya memeluk ponsel itu erat, seperti memegang bukti dosa yang membara. Air matanya jatuh deras. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku harus tahu siapa dia. Aku harus lindungi Sela, meski nyawa ini taruhannya." Esok sore, dengan langkah berat dan hati penuh luka, Vina bersiap untuk menghadapi pertemuan itu. Ia tahu, apapun yang menunggunya
akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah Vina terasa begitu berat sore itu. Tangannya bergetar ketika menggenggam ponsel Sela. Ia sudah menyamar dengan pakaian sederhana, masker menutupi wajahnya. Semua demi menyelidiki siapa pria yang telah merusak putrinya. Sementara Sela, ia tinggal di rumah. Dia mengurung Sela di dalam rumah. Tak boleh kemana-mana. Hotel murah di pinggir kota itu tampak sepi. Lampu redup, resepsionis tak terlalu peduli siapa yang datang dan pergi. Vina melangkah ke lobi, jantungnya berdegup semakin keras. Tak lama seorang pria masuk. Tubuhnya masih gagah meski tampak lelah dimakan usia. Vina mengenali sosok itu meski sebagian wajahnya tertutup masker. Gerak tubuhnya, cara ia berdiri, semua terlalu familiar. Vina membeku, dadanya serasa dihantam palu. Itu Yogi, mantan suaminya, ayah dari anak pertama mereka. Ya Allah, bisik Vina, tubuhnya hampir roboh. Yogi menoleh ke arah ponsel, tampak menunggu seseorang. Saat itulah Vina memberanikan diri mendekat. Dengan suara ditahan, ia menyapa. Kamu Yogi? Pria itu tersentak. Wajahnya berubah pucat ketika melihat Vina berdiri di depannya. Vina, apa yang kamu lakukan di sini? Vina menatapnya dengan mata penuh amarah dan air mata. Jangan balik tanya, Yogi. Aku yang harusnya nanya. Kenapa kamu tega mendekati anakku? Yogi mundur setapak, mencoba menutupi kepanikan. Kamu salah paham, Vin. Aku nggak tahu dia anakmu. Sela itu putriku, Yogi. Kamu sudah menghancurkannya, teriak Vina. Kata-kata itu menggema di ruang sempit hotel. Menusuk dada Yogi, wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengucur. Vina mendekat, tubuhnya gemetar menahan marah. Bagaimana bisa kamu jatuh serendah ini? Setelah aku tinggalkan, setelah semuanya yang terjadi, kamu malah jadi predator. Kenapa harus anakku? Dia masih kecil. Yogi terdiam, bibirnya bergetar. Aku nggak tahu, Vin. Aku kesepian. Aku nggak tahu kenapa aku bisa seperti ini juga. Aku nggak tahu. Jawab Yogi. Diam. Vina menamparnya keras. Tangisnya pecah. Alasanmu nggak akan pernah bisa memaafkan perbuatanmu. Dulu kamu lelaki yang baik. Kenapa sekarang kamu jadi jahat, Yogi? Teriak Vina lagi. Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Vina tak peduli. Ia berteriak, menangis, meluapkan semua amarah dan penyesalan yang menumpuk bertahun-tahun. Aku sadar aku salah. Aku yang ninggalin kamu dulu. Tapi aku gak pernah nyangka kalau semua ini akan terjadi. Kamu yang merusak anakku. Ucap Vina lagi dengan suara bergetar. Yogi terdiam, menunduk dalam rasa bersalah bercampur takut. Tapi penyesalannya tak bisa menghapus luka yang sudah ia tanamkan. Di saat itu, Vina mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya. Aku gak bisa biarin ini. Aku akan lapor polisi, Yogi. Biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Wajah Yogi pucat. Dia panik. Vin, jangan. Tolong jangan. Aku bisa jelasin. Tapi Vina menggeleng. Air matanya jatuh deras. Tidak ada penjelasan yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Tegasnya. Suasana hotel murahan itu mendadak gempar. Teriakan Vina yang memanggil orang-orang membuat beberapa tamu dan karyawan berlari menghampiri. Dia orang jahat. Dia predator anak. Tolong amankan dia. Seru Vina dengan suara pecah. Tangannya menunjuk Yogi yang wajahnya sudah pucat pasi. Orang-orang segera mengepung Yogi. Ada yang langsung meraih kerah bajunya. Ada pula yang berteriak, hendak memanggil polisi. Yogi berusaha mengelak. Namun tangannya tak sebanding dengan banyak orang yang menahannya. Lepaskan, kalian salah paham. Yogi berusaha membela diri. Namun Vina dengan lantang menambahkan. Dia menjalin hubungan dengan anak di bawah umur. Anak itu anak saya. Kerumunan pun makin ricuh. Hingga akhirnya suara sirine polisi terdengar. Dua petugas masuk dengan cepat. Menenangkan massa, lalu mengamankan Yogi yang kini terborgol di hadapan umum. Di kantor polisi, Yogi duduk di ruang interogasi. Wajahnya muram. Matanya sayu. Dua penyidik menghadapinya. Sementara Vina duduk di luar ruangan menunggu.
Dada berdebar hebat. Apa alasanmu mendekati anak di bawah umur? Tanya salah satu polisi tegas. Yogi menunduk lama sebelum akhirnya bersuara lirih. Aku frustasi. Rumah tanggaku selalu gagal. Setelah Vina pergi, aku menikah lagi. Tapi gak ada yang bertahan. Aku kesepian. Aku buta arah. Kesepian bukan alasan menjadi predator anak, bentak polisi lainnya. Yogi terdiam. Tubuhnya bergetar. Aku tahu. Tapi aku lemah. Aku gak pernah benar-benar bisa jadi manusia yang baik. Aku juga gak bisa jadi ayah yang baik. Semua gagal. Di balik kaca satu arah, Vina mendengarkan dengan air mata berlinang. Ia tak percaya, lelaki yang dulu ia nikahi, lelaki yang selalu baik padanya, lelaki yang begitu menyayanginya, kini menjadi sosok sejatuh itu. Lalu terdengar lagi pengakuan Yogi yang membuat hati Vina makin tercabik. Arka anakku dengan Vina, dia tumbuh jadi anak yang tak baik. Dia mudah marah, semua karena aku jarang memperhatikannya. Aku sibuk dengan bisnis, sibuk dengan ambisi. Aku gagal jadi ayah untuknya juga. Vina tertegun, air matanya jatuh semakin deras. Ya Tuhan, Arka, bisiknya. Selama ini ia hanya tahu Yogi bangkrut, kemudian hidupnya berantakan. Tapi ia tak tahu kalau anak sulung mereka tumbuh dengan luka. Sama seperti dirinya dan sekarang. Juga Sheila. Polisi menatap Yogi dengan dingin. Alasanmu tidak akan meringankan hukumanmu. Perbuatanmu tetap keji. Kau bukan hanya menghancurkan anak orang, tapi juga anakmu sendiri. Yogi terisak, menutupi wajahnya. Aku pantas dihukum. Aku sudah hancur. Sekarang semua orang juga tahu. Di luar ruangan, Vina memeluk wajahnya dengan kedua tangan. Penyesalan menyesakkan dadanya. Semua yang ia lakukan di masa lalu, semua keputusan salahnya, kini kembali menamparnya dengan cara paling menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Arka akhirnya tahu soal penangkapan Yogi. Dia juga akhirnya tahu semuanya. Begitu juga dengan Sheila. Masa lalu yang selama ini Vina tutupi sudah diketahui oleh anaknya sendiri. Arman yang tahu kejadian itu mulai ketar-ketir, tapi dia mengancam Vina. Ia tidak mau kalau sampai namanya terseret. Namun tak bisa. Kasus ini harus dengan data yang lengkap. Vina sudah menceritakan semuanya pada polisi. Arman yang tahu berusaha menghilang, agar keluarganya jangan sampai tahu berita ini. Tapi mau sepandai apapun dia menutupinya pada akhirnya. Sang istri tahu kalau dia sudah sering kali berselingkuh bahkan sampai punya anak. Rumah tangganya sendiri hancur. Dia dibuang oleh sang istri. Tak dapat sedikit pun harta. Karena memang semuanya sudah atas nama istrinya. Arman hidup menjadi gelandangan di pinggir jalan. Bahkan harta yang dia bawa hanyalah pakaian yang melekat di tubuhnya. Sementara Yogi, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia akan mendekam di penjara sampai 9 tahun ke depan. Vina sudah pasrah jika semua orang akan tahu bagaimana masa lalunya. Dia sudah siap dengan konsekuensi yang harus dia terima. Karena tak ada pilihan lain. Dia ingin membela putrinya. Sheila yang tahu fakta ini, dia menjadi depresi. Ia tak mau keluar kamar. Bahkan makan kalau tak dibujuk pun tak pernah mau. Vina sedih dan semakin hancur. Dia teringat dengan Arka. Saat ini, di sana dia hanya hidup bersama neneknya, orang tua dari Yogi. Vina ingin sekali membawa Arka ke sini untuk hidup bersamanya. Tapi apakah dia sanggup? Namun setelah dipikirnya berkali-kali, ia memutuskan untuk mengambil Arka. Arka awalnya menolak, tak mau ikut. Dia marah besar. Tapi dengan bujukan dari seorang ibu, akhirnya dia mau. Vina berusaha mengobati kedua anaknya dengan uang yang dia punya. Vina membawa Arka dan juga Sheila ke psikolog. Bukan fisik mereka yang terluka, tapi jiwanya. Terlebih lagi Sheila yang mengalami hal begitu mengerikan. Untuk Arka sendiri, setelah setahun berobat, akhirnya ada perubahan. Dia sudah lebih bisa mengendalikan emosinya. Ia tak gampang marah seperti dulu. Apalagi jika bicara dengan Vina.
Vina juga berusaha menahan egonya. Dia selalu bicara lembut pada Arka, sehingga anak itu bisa berbalik lembut kepadanya. Sementara Sela, dia masih menjalani pemulihan. Depresinya begitu berat, butuh waktu lebih lama. Dan Vina berusaha sabar untuk menghadapi semua itu. Dan untungnya ada Arka yang bisa membantunya. Arka sebenarnya sulit untuk menerima kenyataan bahwa adiknya hancur karena ayah kandungnya sendiri. Tapi itulah yang terjadi. Dia harus bisa menerima, walau tak mudah. Kegiatan Arka selain merawat adiknya adalah membantu sang ibu berjualan. Walau penontonnya sekarang sepi, tapi Vina tak punya pilihan lain selain tetap bertahan berjualan secara online. Ia tetap live seperti biasanya. Jika biasanya banyak orang yang simpati, kini lebih banyak hujatan. Arka yang membacanya merasa sedih, padahal ibunya sudah berusaha menjadi ibu yang baik. Namun hujatan masih terus datang. Sabar ya, Ma, ucapnya di saat live itu. Bahkan saking tak kuatnya, Vina menangis, dan Arka memeluk ibunya berusaha menguatkan. Karena hal itu, membuat orang-orang yang tadi menghujatnya merasa iba. Mereka tahu, Vina memang salah, tapi setiap orang berhak bertaubat dan memperbaiki hidupnya. Selama seminggu, Vina menonaktifkan akunnya, memprivat sementara untuk dia menenangkan diri. Karena anak-anaknya sangat membutuhkan kewarasannya. Jika dia sampai gila, bagaimana dengan kedua anaknya? Setelah hatinya agak tenang, dia kembali aktif, mencoba membuat video lagi dan mempromosikan jualannya. Alhamdulillah, respon netizen sudah berubah. Videonya yang menangis saat live viral di mana-mana. Dulu banyak hujatan, sekarang banyak simpati. Mereka tahu dan tak pernah membenarkan apa yang dilakukan Vina. Tapi mereka mencoba memberi kesempatan kedua pada Vina. Kini pendapatan Vina sudah mulai stabil lagi seperti biasa. Bahkan lebih banyak. Tapi pengeluarannya juga besar. Karena pengobatan Sela butuh biaya yang tak sedikit. Dan waktu pun terus berlalu. 5 tahun sudah. Namun Sela belum sembuh. Dia masih depresi berat. Pengobatan masih terus jalan. Kini Vina hanya bisa berpasrah pada Sang Maha Kuasa. Semoga ada keajaiban. Atau memang sampai akhir hayatnya atau akhir hayat hidup Sela, dia harus merawatnya tanpa ada harapan sembuh untuk menebus kesalahannya di masa lalu, walau itu tak pernah sebanding. Ya Allah, kenapa harus putriku? Kenapa bukan aku saja? Ucapnya di suatu malam ketika ia sedang sholat malam. Ya, kenapa dosa masa lalunya yang harus menanggung sang putri, bukan dirinya saja? Tapi begitulah Tuhan. Ia tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Baiklah Bunda, kisahnya cukup sampai di sini. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Tetap selalu berhati-hati dan jaga keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.